mengatakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Surya Paloh berpidato seperti biasa dengan tangan depaplang kayak aktor teater panggung. Dikatakannya lah selamat tinggal cebong dan kampret. Wah, berarti Surya Paloh mempertahankan kadrun dong. Karena dulu selain sebutan cebong untuk pendukung Jokowi dan kampret untuk pendukung Prabowo, masih ada kumpulan makhluk yang disebut kadrun sebagai perwakilan pendukung Prabowo garis keras yang lebih militan lagi dengan embel-embel agama. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan sama cara mengekspresikannya supaya tidak membosankan. Sejak HTI dan FPI dibubarkan oleh pemerintahan Jokowi, tampaknya kelompok ini tiarap. Tapi seperti kaum rebahan, sambil tiarap, mereka bisa terus bermedsos. Panggung kelompok ini secara atas tanah sedikit muncul di berbagai platform medsos dengan komentar-komentar khasnya, dengan nickname dan foto palsu. Dikatakan panggung atau gerakan di atas tanah sedikit itu karena tiarap tidak mungkin dilakukan di bawah tanah. Lagian kalau di bawah tanah mereka tidak bisa rebahan. Berkait omongan Surya Paloh yang menyatakan selamat tinggal cebong dan kampret, itu hal mudah. Tapi semua orang yang mudah mengucapkan selamat tinggal biasanya dalam setiap pertemuannya juga nggak serius-serius amat. Selamat tinggal baginya mudah diucapkan karena bisa berarti meninggalkannya sembari angkat tangan, tidak mampu mengatasi. Karena Surya Paloh hanya seorang politikus yang tidak Arya banget, kelas dan karakternya ya kita tahu sulit dipercaya. Kalau yang ngomong sosiolog atau antropolog mungkin agak bisa didengarkan. Para politikus selalu ngomong bahwa politik itu suci, mulia, tidak kotor. Tetapi ketika mereka mengatakan yang kotor adalah oknumnya, sama halnya dalam agama juga tidak ada agama yang kotor. Dalam TNI juga tidak ada tentara yang kotor. Dalam aparat hukum pemerintahan juga tak ada yang kotor. Semua salah oknum. Namun ketika oknum-oknum di elite politik tetap saling tuding, siapa salah, siapa benar, siapa bohong, yang di bawah hanya menirukan saja. SBY menuding gitu, Sahroni mau ngelaporin ke polisi, Anies ngomong berkali sudah berupaya ngubungin AHY, Caimin bilang hanya 3 hari sebelum deklarasi ditodong ajain salaman. Padahal Surya Paloh sore harinya barusan ketemu Jokowi di istana, dan seterusnya. Benarkah semua itu? Anies Baswedan sendiri pernah pidato politik identitas adalah sah, tidak bisa dihilangkan. Sama omongan dengan Amin Rais, juga Rocky Gerung. Memang identitas adalah sunatullah, cuma konteksnya dalam politik kita hari ini, mana manfaat, mana mudarat. Kita sering tidak tahu prioritas. Dalam politik liberal kita, masalahnya hal itu dieksploitasi atau dieksplorasi. Contoh soal, Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan.
Hal itu sudah memunculkan persoalan di kalangan NU, kaum Nahdliyin. Meskipun konteksnya juga harus dilihat dari sejarah konflik Caimin dan Gus Dur. Di situ istilah cebong kampret juga kadrun rasanya masih lebih bagus, setidaknya sebagai perimbangan istilah-istilah lain seperti Cina, kafir, taugut, penista agama, darahnya halal, people power, plunga-plungu, cawe-cawe, cawat-cawat, kutang-kutang. Lagian kosakata bahasa Indonesia dari sejak dicanangkan sebagai bahasa persatuan pada tahun 1928 juga nggak kaya-kaya amat. Serapan dari bahasa asing masih jauh lebih banyak dari bahasa-bahasa lokal di Nusantara. Apalagi kini serapan bahasa Arab kayaknya lebih banyak lagi seiring tumbuhnya nganu. Selama para elit politik berperilaku cebong kampret, istilah cebong kampret tak bisa dihapus. Hidup cebong kampret.